Halo semuanya, kita dari kelompok wisata religi akan ajak kalian untuk napak tilas tempat ikonik di Jakarta yang punya cerita spiritual dan budaya keren dengan pola perjalanan Bayside. Ikutin terus ya. For your information, pola perjalanan wisata Bayside merupakan pola perjalanan wisata di mana wisatawan yang mengunjungi destinasi utama sebagai base camp atau titik kumpul, lalu melanjutkan kunjungan ke destinasi lain. Oke, sekarang kita ada di destinasi pertama yaitu Masjid Istiqlal. Anyway, untuk kalian yang mau ke Masjid Istiqlal bisa menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta yang dikenakan tarif 3.500 dan KRL sebesar 3.000 sampai 6.000 rupiah saja. Kalian bisa turun langsung di halte Juanda maupun stasiun Juanda untuk ke kubah dari masjid tersebut. Tempat ini merupakan salah satu tempat ibadah umat muslim yang memiliki arsitektur, ornamen yang megah banget, mulai dari toiletnya, tempat wudhunya, hingga lorong menuju ke tempat sholatnya. Nah, yang pertama kita dapat melihat pintu masuk dari Masjid Istiqlal. Tentu saja, pintu masuk Masjid Istiqlal dibagi menjadi dua, yaitu untuk pria dan wanita. Lalu setelah itu kalian dapat melihat fasilitas yaitu air minum. Jadi kalian bisa mengambil air minum. Lalu setelah itu tidak hanya itu, kalian dapat difasilitasi kursi pijat gratis dari Basnas. Lalu juga ada vending machine yang tersedia di berbagai spot. Lalu di area luar masjid terdapat juga food court atau makanan pujasera. Itu benar-benar sangat banyak sehingga kalian tidak perlu khawatir ya kalau misalnya kalian lapar dan ingin makan. Lalu terdapat juga pusat informasi bagi kalian yang ingin menanyakan seputar Masjid Istiqlal. Lalu di sini ada tempat penitipan barang ataupun penitipan sendal. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan sepatu, kalian boleh titipin loh. Jadi kalian bisa menggunakan sendal untuk masuk ke masjidnya. Gak jauh dari Istiqlal, kita akan melewati zebra cross untuk ke Gereja Katedral. Gereja Katedral dijadikan cagar budaya Indonesia karena Gereja Katedral memiliki bentuk bangunan arsitektur yang klasik dan megah ala gaya Eropa. Dibangun bersebelahan dengan Istiqlal sebagai tanda toleransi antar agama di Indonesia. Saat kita sedang berkunjung, kita akan melihat momen Sabtu Palma. Jadi kita dapat melihat umat Katolik melaksanakan misa di hari Sabtu Palma. Area luar gereja katedral tersebut kita dapat melihat adanya museum. Nah, museum ini tuh terdapat profil pendiri gereja katedral, lalu juga uskup-uskup yang menjabat sebelum-sebelumnya. Lalu di lantai atas terdapat barang-barang peninggalan bersejarah seperti pasula, cawan, lalu juga ada patung Bunda Maria ataupun juga seperti barang-barang biasa seperti kasur yang digunakan oleh pendiri gereja katedral itu sendiri. Ada juga area bersejarah Gua Maria, jadi di mana umat Katolik itu melaksanakan doa kepada Bunda Maria. Lalu di area belakang gereja katedral terdapat toilet dan bangunan baru yang akan dijadikan kantin yang oke banget nih. Oke, sekarang kita akan ke Monumen Nasional atau yang disebut dengan Monas. Jarak yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi yaitu sekitar 5 menit. Nah, bagi kalian yang menggunakan kendaraan pribadi bisa banget nih parkir di parkiran resmi Monas, yaitu di parkiran Irti dengan biaya sekitar Rp2.000 per jam ataupun mobil sekitar Rp5.000 per jam. Lalu kita berkendara sekitar 5 menit menggunakan motor atau kendaraan pribadi. Bagi kalian yang menggunakan transportasi umum, kalian bisa banget nih dari halte Juanda menuju halte Monas. Itu hanya melewati sekitar 2 halte saja. Lalu sampailah kita di Monumen Nasional yang dikenal dengan sebutan Monas. Monumen bertuku emas ini memiliki museum yang menyimpan cerita sejarah di dalamnya. Sebelum masuk ke area Monas, kita akan melewati pujasera yang ada di dekat area parkir.
Sampai area di sekitaran Monas, kita akan bisa berfoto-foto, bersantai, tidak jarang pula menjadi tempat berpiknik keluarga. Wisatawan yang datang bisa berjalan kaki mengelilingi Monas atau bisa dengan shuttle bus untuk masuk ke area pelataran dan cawan Monas. Sesaatnya, sampai di pintu masuk ke area pelataran, kita akan melewati lorong bawah tanah. Nah, sebelum itu diharuskan membeli tiket dengan tarif 3.000 untuk anak-anak, mahasiswa seharga 5.000 dan dewasa 8.000. Jika ada yang ingin ke area tubuhnya, dikenakan biaya hingga Rp24.000 saja. Di sekitar area lokasi, ini terdapat toilet dan vending machine. Nah, setelah tiba di area pelataran, kita bisa masuk ke area sejarah Monas, di mana banyak ornamen 5D tentang perjuangan bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat area toilet, musyola, serta vending machine juga. Jika sudah puas berkeliling di area pelataran atau cawan, kita bisa kembali menggunakan shuttle bus yang disediakan atau berjalan-jalan menikmati waktu luang. Lalu kita ke destinasi terakhir, yaitu Pasar Baru. Nah, saat menuju tempat ini diperlukan waktu sekitar 5 menit untuk berkendara, atau juga kalian bisa tur di halte Pasar Baru bagi kalian yang menggunakan transportasi umum. Nah, yap, sesuai dengan namanya, di tempat ini tuh banyak sekali tekstil, sepatu, atau bahkan souvenir yang lucu-lucu untuk kalian bisa gunakan sebagai buah tangan untuk saudara, teman, ataupun orang terdekat kalian. Nah, di sini juga ada tempat kuliner yang legend banget, namanya tuh Bakmi Genci. Tempat kuliner yang dicari-cari dari generasi baby boomer, milenial, hingga Gen Z sekalipun pasti bakal cobain sih. Punya banyak pilihan menu, porsi yang memuaskan, pasti worth it sama harganya. Nah, sewaktu kita memesan, kita bisa memesan lewat online, lewat barcode yang disediakan. Atau juga waiters akan mencatat menu yang dipilih dan bisa dibayar lewat tunai ataupun kris nih. Di sini juga terdapat toilet dan area penyajian untuk kalian yang meminta take away pesanannya. So, gimana nih? Seru kan jalan-jalan kita hari ini? Dari tempat ibadah yang damai, simbol kemerdekaan yang gagah, sampai pasar tradisional yang rame. Jakarta tuh emang unik. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya ya. Dadah!